Polemik seputar keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terus bergulir, kini memasuki babak baru yang penuh intrik politik. Sejumlah pendukung Jokowi mulai menebar narasi dengan menuduh Rismon Sianipar, Rai Suryo, dan Dr. Tifa, tiga figur yang vokal mengkritik dokumen pendidikan Jokowi, didanai oleh pihak yang disebut sebagai bohir untuk menjatuhkan reputasi mantan presiden. Tuduhan ini, yang ramai dibicarakan di media sosial, belum didukung oleh bukti konkret, memicu spekulasi bahwa narasi ini sengaja disebarkan untuk mengalihkan isu dari kejanggalan ijazah yang telah diungkap secara ilmiah. Bagaimana fakta sebenarnya? Dan apa dampaknya terhadap dinamika politik saat ini? Latar belakang dan tuduhan yang beredar. Kontroversi ini berawal dari analisis Rismon Sianipar, seorang ahli forensik digital, yang pada Maret 2025 mempertanyakan keaslian ijazah S1 Kehutanan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Rismon, bersama Rai Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Dr. Tifa Fauziatiasuma, seorang aktivis medis, mengungkap sejumlah kejanggalan, termasuk ketidaksesuaian font, nomor seri, dan kronologi tanggal pada ijazah dan skripsi Jokowi. Analisis ini memicu demonstrasi dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, pada April 2025, yang menuntut transparansi. Sebagai respons, Jokowi melaporkan ketiganya, bersama Rizal Fadilah, ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan. Kini, narasi baru muncul dari kalangan pendukung Jokowi. Beberapa akun media sosial yang diklaim berafiliasi dengan relawan Jokowi, seperti Pemuda Patriot Nusantara dan Barisan Relawan Jokowi Presiden, Bara JP, menyebarkan tuduhan bahwa Rismon, Rai, dan Dr. Tifa didanai oleh bohir, istilah yang sering merujuk pada pihak oposisi atau pengusaha besar yang kontra terhadap Jokowi. Narasi ini menyebutkan bahwa ketiganya dibayar untuk membuat kegaduhan moral, meskipun tidak ada angka atau bukti transaksi yang disebutkan. Tuduhan ini dengan cepat menyebar di platform X, memicu polarisasi baru di kalangan publik. Ketiadaan bukti dan narasi yang dipertanyakan. Hingga Selasa, 3 Juni 2025, tuduhan bahwa Rismon, Rai, dan Dr. Tifa didanai oleh bohir belum didukung oleh bukti konkret. Tidak ada dokumen transaksi, laporan resmi dari penegak hukum, atau saksi kredibel yang mengkonfirmasi adanya aliran dana. Narasi ini sepenuhnya bergantung pada pernyataan anonim di media sosial, yang seringkali menjadi alat kampanye hitam dalam politik Indonesia. Pengamat politik Ray Rangkuti, dalam wawancara dengan Kompas pada 2 Juni 2025, menyebutkan bahwa tuduhan semacam ini adalah strategi klasik untuk mengalihkan perhatian dari isu utama, yaitu kejanggalan ijazah Jokowi yang telah diungkap secara ilmiah. Rismon Sianipar menanggapi tuduhan ini dengan tegas. Dalam wawancara di kanal YouTube Balige Academy pada 2 Juni 2025, ia mengklaim bahwa tuduhan ini adalah bagian dari upaya intimidasi, terutama setelah mobilnya dirusak beberapa kali di Bali. Saya tidak pernah menerima dana dari siapapun untuk analisis ini. Ini murni demi kebenaran ilmiah, ujarnya. Roy Suryo juga membantah keras, menyebut tuduhan ini sebagai taktik kuno untuk membungkam kritik. Dr. Tifa, melalui unggahan di X, menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa dibayar, dan ancaman ini hanya memperkuat perjuangan kami. Bukti ilmiah kejanggalan ijazah Jokowi yang sulit dibantah. Di tengah tuduhan ini, analisis ilmiah yang diungkap oleh Rismon Sianipar tetap menjadi fokus utama. Rismon menemukan bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman, yang menurut sejarah tipografi baru luas digunakan setelah 1992 melalui Windows 31. Sementara skripsi Jokowi diklaim selesai pada 1985. Selain itu, terdapat ketidakselarasan kronologi, ijazah Jokowi tertanggal 5 November 1985, tetapi skripsi disetujui pada 14 November 1985, menimbulkan pertanyaan logis tentang urutan dokumen. Lebih lanjut, tanda tangan Profesor Ahmad Sumitro pada skripsi Jokowi menggunakan gelar Profesor pada 1985, padahal Sumitro baru dikukuhkan sebagai profesor pada 22 Maret 1986, menurut arsip akademik UGM. Keanehan lainnya adalah absennya nama dosen penguji atau pembimbing utama pada lembar pengesahan skripsi Jokowi, yang bertentangan dengan standar UGM pada era tersebut. Perbandingan dengan ijazah lain dari periode yang sama, seperti milik Aida Greburi, putri Profesor Ahmad Sumitro, menunjukkan format konsisten yang tidak ditemukan pada dokumen Jokowi. Bukti-bukti ini, yang disajikan dengan metode ilmiah, sulit dibantah dan menggugah akal sehat masyarakat untuk mempertanyakan keaslian dokumen tersebut. Keengganan Jokowi yang memicu keraguan. Sikap Jokowi yang enggan menunjukkan ijazah asli secara terbuka semakin memperkuat keraguan publik.
Pada April 2025, Jokowi sempat memperlihatkan ijazahnya kepada wartawan, namun dengan syarat ketat, tidak boleh difoto atau didokumentasikan. Ia juga menyatakan bahwa dokumen asli hanya akan ditunjukkan jika ada perintah pengadilan, sebuah sikap yang oleh banyak pihak dianggap kurang percaya diri. Bagi masyarakat yang berpikir kritis, keengganan ini memunculkan pertanyaan besar. Jika dokumen tersebut asli, mengapa Jokowi tidak menunjukkannya secara transparan untuk mengakhiri polemik? Reaksi publik dan polaritas politik. Narasi, dibayar bohir, memicu reaksi beragam di kalangan publik. Tagar Rismon palsu sempat trending di X dengan lebih dari 70.000 postingan pada akhir Mei 2025, didorong oleh pendukung Jokowi yang menyebut ketiganya sebagai provokator berbayar. Namun, tagar Rismon benar membalas dengan lebih dari 90.000 postingan pada 2 Juni 2025, menyoroti bukti ilmiah Rismon sebagai argumen kuat melawan tuduhan. Netizen seperti kritikus rakyat berkomentar, kalau benar dibayar bohir, mana buktinya? Jangan cuma tuduh. Sementara akun pro-Jokowi seperti Jokowi Mania menyerukan penyelidikan polisi, meskipun tanpa data pendukung. Polaritas ini mencerminkan dinamika politik pasca Pilpres 2024, di mana dukungan terhadap Jokowi masih kuat di kalangan relawan, tetapi kepercayaan publik terhadap narasi resmi mulai terkikis akibat kurangnya transparansi. Bukti ilmiah yang disajikan Rismon, Rai, dan Dr. Tifa telah mendorong sebagian masyarakat untuk mempertanyakan integritas dokumen Jokowi, terutama dengan sikap Jokowi yang cenderung menghindar. Konteks politik dan dugaan intimidasi. Tuduhan, dibayar bohir, muncul di tengah tekanan hukum yang dihadapi Rismon, Rai, dan Dr. Tifa. Polda Metro Jaya telah memeriksa Rismon pada 26 Mei 2025, dengan 97 pertanyaan diajukan terkait metode ilmiahnya. Laporan Jokowi ke polisi, yang melibatkan pasal UU ITE, menambah beban hukum mereka. Beberapa pihak menduga bahwa narasi ini adalah strategi untuk melemahkan kredibilitas kritik, terutama setelah Rismon menunjukkan jejak akademiknya, termasuk ratusan buku dan paten di Jepang, yang sulit dipalsukan. Intimidasi fisik yang dialami Rismon, seperti kerusakan mobil di Bali, serta ancaman verbal terhadap Roy dan Dr. Tifa, memperkuat dugaan adanya kampanye sistematis untuk membungkam mereka. Pengamat hukum Hikmahanto Juwana mempertanyakan apakah polisi akan menyelidiki intimidasi ini sekaligus tuduhan dana, atau hanya fokus pada laporan Jokowi, yang berpotensi dianggap selektif. Analisis dan prospek hukum. Analis media melihat narasi ini sebagai bagian dari pola lama dalam politik Indonesia, menggunakan tuduhan tanpa bukti untuk mengalihkan isu. Jika tuduhan, dibayar bohir, tidak terbukti, pendukung Jokowi yang menyebarkan narasi ini bisa menghadapi risiko laporan balik atas pencemaran nama baik. Sebaliknya, jika ada bukti aliran dana, kredibilitas Rismon, Rai, dan Dr. Tifa akan runtuh. Namun, hingga kini, tidak ada tanda-tanda penegak hukum akan menyelidiki tuduhan baru ini dengan serius, menambah kesan bahwa narasi ini hanya alat politik. Prospek hukum kasus utama, keaslian ijazah Jokowi, juga tetap terbuka. Bukti ilmiah yang disajikan Rismon telah menggugah akal sehat masyarakat, dan keengganan Jokowi menunjukkan dokumen asli hanya memperdalam keraguan. Publik menanti langkah Polda Metro Jaya, yang hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan dibayar bohir. Tuduhan bahwa Rismon Sianipar, Rai Suryo, dan Dr. Tifa didanai oleh bohir tampaknya lebih sebagai narasi politik daripada fakta yang terbukti. Bukti ilmiah tentang kejanggalan ijazah Jokowi, ditambah sikap Jokowi yang enggan menunjukkan dokumen asli, terus memicu pertanyaan kritis di kalangan masyarakat yang berpikir logis. Sementara itu, tuduhan tanpa bukti dari pendukung Jokowi hanya memperkeruh suasana, menambah polarisasi politik tanpa menyelesaikan inti masalah. Akankah kebenaran terungkap melalui proses hukum yang adil, atau hanya menjadi alat permainan politik? Jawabannya bergantung pada langkah berikutnya dari penegak hukum dan kesadaran publik untuk menuntut transparansi.